dengan NIM 220200407. Bonjour, saya Marwa Adila Ahmad dengan NIM 220200147. Konnichiwa, saya Rizky Karina Putri dengan NIM 220200320. Annyeonghaseyo, saya Rika Kailani dengan NIM 2202030. Nah, kami kelompok 11 nih akan menjelaskan materi mengenai Artificial Intelligence atau AI ataupun dengan bahasa Indonesia-nya kecerdasan buatan dan dampaknya dalam persoalan hak cipta di era digital ini nih. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskannya berikut. Jangan lupa. Pernahkah Anda melihat video ini? Halo Marwa, halo semua. Saya adalah bentuk N nyata dari betapa canggihnya AI saat ini dan berikut kelompok 11 mata kuliah Cyber Law Fakultas Hukum USU akan menampilkan video terbaik mereka tentang AI dan pengaturannya di Indonesia. Kalian penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai habis. Apakah kalian menyadari video tersebut ada yang berbeda? Nah, video tersebut itu terbuat dari AI loh. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai dasar deteksi AI dan hak ciptanya di Indonesia. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang biasanya kita sebut dengan AI itu terus muncul sebagai teknologi serbaguna dengan pengaplikasian yang berguna di berbagai bidang masyarakat. AI telah menjadi kemampuan strategis bagi banyak elemen masyarakat di seluruh dunia. Tapi apakah strategi tersebut untuk pengembangan kapasitas AI dan langkah-langkah pengaturan mengenai AI diadopsi dengan frekuensi yang semakin meningkat? Maka dari itu, simak video yang saya jelaskan. Intinya, hampir semua data besar AI atau Artificial Intelligence adalah jumlah besar data yang menjadi dasar pelatihan dari sistem. Meskipun disebut sebagai data, AI itu sebetulnya materi pelatihan yang memiliki hak cipta, yang seringkali materi itu misalnya diciptakan seperti karya seni ataupun sistem berupa karya bagian dari kode seperti kompil. Proses pelatihan AI itu atau termasuk masukan hampir setiap melibatkan perbuatan salinan dan kemungkinan besar banyaknya salinan dari karya hak cipta tersebut. Meskipun salinan tersebut hanya digunakan secara internal dalam sistem dan tidak pernah diproduksi sebagai keluaran dari sistem. AI menuai sejarahnya dari gagasan yang sebenarnya sudah berjalan selama berabad-abad. Berbagai filsuf telah menggagaskan kemungkinan adanya mesin pintar revolusioner yang mampu mengubah definisi tentang apa artinya menjadi manusia. Gottfried Wilhelm Leibniz, contohnya, itu mendefinisikan teknologi kecerdasan buatan seperti mesin yang memiliki kemampuan menalar menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah. Namun, prototipenya awal dari AI itu sendiri baru dapat direalisasikan pada setengah abad terakhir. Nah, perkembangan teknologi AI membawa resiko signifikan berupa asumsi dan bias individu dan perusahaan yang menciptakannya yang mengaruhi hasil AI. Konsekuensinya, yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh bias dan hasil yang tidak jelas dari penggunaan jaringan menimbulkan tantangan bagi pemerintah. Poin penting lain yang membedakan AI dengan teknologi analitik yang ada yaitu mengenai masalah intelligent property hak cipta. Bersinggungan dengan hukum yang ada, belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik terkait hak cipta yang dihasilkan oleh AI atau kecerdasan buatan. Adanya AI menjadi suatu pernyataan bahwa manusia masa kini dapat menciptakan sesuatu yang menyerupai pemikiran dari manusia itu sendiri. Dan hal ini akan semakin mutakhir berjalannya waktu. Selain itu, dengan adanya AI, manusia tidak perlu mempunyai keahlian tertentu untuk menghasilkan suatu karya, karena sistem AI yang secara langsung menghasilkan karya itu sendiri, baik berupa gambar maupun musik, dengan mengubah suatu tulisan menjadi suatu karya fisik yang dapat diberikan kepada manusia itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya. AI pada dasarnya merupakan suatu sistem buatan manusia yang tidak memiliki daya pikir alamiah layaknya manusia untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu. AI bergantung pada seperangkat algoritma dan parameter yang dibuat terlebih dahulu oleh programmer, atau kemudian AI akan mengkompilasi karya-karya terdahulu menggunakan algoritma untuk memodifikasi karya tersebut. AI juga dapat memberdayakan persetujuan yang lebih bermakna, di mana individu menerima layanan yang mempersonalisasi tergantung pada
preferensi privasi yang telah dipelajari dari waktu ke waktu. Meningkatnya penggunaan AI mungkin mengharuskan status quo perlindungan privasi ditinjau ulang. Namun itu tidak berarti privasi akan berhenti ada atau menjadi tidak relevan. Salah satu faktor penting dari privasi informasi adalah bahwa privasi menyediakan kerangka kerja penting untuk membuat pilihan etis tentang cara kita menggunakan teknologi baru. Nah, mempertimbangkan etika teknologi dan memecahkan tantangan privasi akan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang AI. Keseimbangan antara inovasi teknologi dan pertimbangan privasi akan mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab secara sosial yang dapat membantu menciptakan nilai publik dalam jangka panjang. Yuridiksi mengenai hak cipta dari artificial intelligence atau AI itu pada dasarnya undang-undang hak cipta itu tidak tergolong sebagai ciptaan yang dapat dilindungi dan AI itu tidak tergolong dalam hak cipta tersebut. Pengertian dari hak cipta menurut Direktori Jenderal Kekayaan Intelektual atau kita sebut dengan singkatan DJKI mendefinisikan bahwa hak cipta adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau biasanya kita sebut proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya itu hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia. Berarti berbeda kan dengan AI itu kan bukan manusia. Dan AI itu sebetulnya dibuat oleh manusia, tapi bukan dilakukan oleh manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat utama agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual adalah karya tersebut harus dibuat oleh manusia dan juga memiliki bukti nyata atau konkret mengenai pembuatan tersebut. Nah, dalam teori hak cipta diperlukan dua syarat agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai ciptaan, yaitu orisinalitas dan fiksasi. Negara yang menganut civil law sistem seperti Indonesia sendiri menekankan aspek personalitas penciptanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai originalitas atau originality. Tidak sama seperti kebaruan atau novelty, bahkan dua pencipta dapat mengambil inspirasi dari dua hal yang sama dan kodai dapat dilindungi hak cipta dengan syarat bahwa kedua pencipta tersebut tidak meniru satu sama lain. Hal ini berakar dari pemahaman rasional bahwa dua orang tidak dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar sama dan masing-masing pasti memiliki personalitas yang tercermin dalam karya masing-masing. Nah, pemirsa di rumah telah menjelaskan kan mengaterikan sebelumnya, berarti yurisdiksi mengenai hak cipta tentang artificial intelligence atau AI ini masih belum jelas nih di Indonesia. Undang-undang hak cipta itu atau hak kekayaan intelektual belum menjelaskannya secara jelas. Tetapi dengan adanya artificial intelligence atau juga kita sebut dengan kecerdasan buatan itu dapat membantu banyak sekali manfaat pada kita manusia, khususnya di bidang pemerintahan dalam pengelolaan data, dan juga kami sebagai mahasiswa dapat memberikan efektivitas, produktivitas, dan juga memberikan pengalaman-pengalaman ataupun ide-ide baru dengan adanya AI tersebut. Maka dari itu, AI sebetulnya memiliki manfaat yang bagus untuk manusia asalkan kita menggunakannya dengan bijak dan juga tidak melanggar aturan, walaupun aturannya masih mengambang di Indonesia tersebut. Nah, para pemirsa di rumah ini telah menyaksikan kan penjelasan mengenai AI dan kaitannya dengan hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Maka dari itu kami berempat dari kelompok 11 pamit undur diri. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.